Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Nah, anak-anak ibu, kita telah mempelajari apa saja kata tanya dan fungsinya. Ingat, adik Simba, akronim yang membantu kita mengingat kumpulan kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kumpulan kata tanya ini membantu kita dalam memahami informasi apa yang terdapat di dalam teks. Anak-anak ibu, mari buka buku paket tema 2 halaman 92. Di sana ada sebuah teks yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Tahukah anak-anak ibu, pada tahun 2015 terjadi bencana kabut asap hebat yang melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Mari bacalah teks berikut untuk lebih mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana kita menangani jika situasi itu kembali terjadi. Nah, anak-anak ibu, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan isi teks. Kalimat pertanyaan dan jawaban. Untuk kata tanya apa, contoh pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya dapat kita temukan pada paragraf pertama. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Paragraf kedua juga kita dapat membuat pertanyaan, apa saja zat yang berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Jawabannya, zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap diantaranya ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Untuk kata tanya siapa, kalimat pertanyaannya dapat berupa siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawabannya, pihak pemerintah setempat sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Nah, jawaban ini kita dapat temukan pada paragraf yang pertama. Untuk contoh yang kedua, siapa yang bisa terganggu kesehatannya akibat kabut asap? Nah, jawabannya anak-anak ibu dapat temukan pada paragraf ketiga. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Selanjutnya, kata tanya di mana. Pada paragraf kedua, ibu dapat menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan paragraf tersebut. Contoh kalimat pertanyaannya, di mana lokasi terjadinya kabut asap pada cerita di atas? Jawabannya, kabut asap pada cerita di atas terjadi di wilayah Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Untuk contoh yang kedua, berdasarkan paragraf 6 nomor 4, informasi tersebut dapat ibu buat dalam bentuk pertanyaan dengan kata tanya di mana. Bentuk pertanyaannya, di mana penderita gangguan pernapasan bisa merujuk sakitnya? Jawabannya, penderita gangguan pernapasan bisa merujuk sakitnya ke dokter umum atau spesialis atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kata tanya bagaimana? Contoh paragrafnya pada paragraf ke-6 nomor 3. Dengan informasi tersebut, ibu dapat membuat pertanyaan, bagaimana jika partikel atau debu terhirup dan menempel pada tenggorokan?
Jawabannya, jika banyak partikel atau debu terhirup dan menempel pada tenggorokan, dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak agar bisa melarutkan benda asing tersebut. Contoh kedua, bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Jawabannya dapat ditemukan pada paragraf 6. Ya, jawabannya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker, banyak minum air putih, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, menutup tempat penampungan air atau makanan, serta segera berobat jika ada keluhan. Selanjutnya, dengan kata tanya mengapa, Ibu dapat membuat pertanyaan, mengapa tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi? Jawabannya, supaya tidak tercemari atau terkontaminasi dengan debu atau kotoran dari kabut asap. Ini dapat Ibu temukan jawabannya pada paragraf 6 nomor 7. Untuk paragraf 6 nomor 2 juga Ibu dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Contoh pertanyaannya, mengapa harus memakai masker saat keluar rumah? Jawabannya, agar debu atau partikel kotoran dari kabut asap tidak terhirup dan menempel pada saluran pernapasan kita. Sudah bisa ya anak-anak Ibu, jadi dengan kumpulan kata tanya adik Simba kita dapat membuat kalimat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan isi teks untuk mendapatkan informasi pada isi teks. Kosakata baru. Selain dengan menggunakan kata tanya, kita juga mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting dari teks yang dibaca. Beberapa kata-kata penting tersebut mungkin kita sudah ketahui sebelumnya, dan ada juga yang belum kita ketahui maknanya. Nah, jika belum mengetahui maknanya, anak-anak Ibu dapat mencari artinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lalu menuliskannya dalam buku catatan. Nah, bagi anak-anak yang tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring yang disediakan oleh Kemendikbud. Contoh kosakata yang mungkin anak-anak Ibu tidak ketahui, kata bencana, yang artinya sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Yang kedua, alergi. Alergi artinya perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Selanjutnya ada kata infeksi. Infeksi adalah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Lalu, kronis, artinya terus-menerus berlangsung. Nah, anak-anak Ibu bisa ya, ada lagi nih, ada kata akut yang artinya timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Poster dan cerita bergambar. Nah, anak-anak Ibu, pernahkah anak-anak Ibu melihat poster yang ditempelkan di dinding atau di dinding sekolah misalnya? Ya, poster itu adalah gabungan gambar dan tulisan yang tujuannya menyampaikan informasi atau pesan secara singkat. Contohnya pada layar. Nah, pada layar ini kita dapat melihat informasi apa yang ada pada poster. Yang pertama, siapa saja sih yang harus menggunakan masker? Lalu yang kedua, bagaimana cara penggunaan masker yang benar? Dan bagaimana yang harus kita lakukan setelah kita ingin membuang masker? Dengan cara mencuci tangan setelah membuang dan tidak menggunakan masker yang sudah kotor. Selanjutnya ada juga yang namanya cerita bergambar. Cerita bergambar ini adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Mari lihat slide video selanjutnya. Cerita bergambar sering juga disebut cergam. Berikut ini contoh cerita bergambar yang berjudul Cerita Si Corona. Nah, anak-anak Ibu dapat perhatikan ada gambar-gambar yang mendukung narasi dari cerita berikut. Itu papernya. Oke. Slide kedua ini merupakan kelanjutan dari cerita bergambar Cerita Si Corona. Jika anak-anak Ibu mengikuti urutan cerita bergambar ini dari pertama, kedua, dan selanjutnya, maka anak-anak Ibu akan menemukan informasi mengenai virus corona. Bagaimana ciri fisik dari virus corona dan juga penderita yang terpapar virus corona.
Anak-anak ibu juga akan mendapatkan informasi mengenai dokter dan perawat yang akan siap membantu pasien-pasien yang terjangkit atau terpapar virus corona. Dan apa-apa saja hal yang harus dilakukan agar cepat pulih pasien dari terpapar virus corona. Ya, anak-anak ibu, ini merupakan contoh cerita bergambar. Anak-anak ibu juga tentu bisa membuat cerita bergambar sendiri di rumah. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.